nggak cuma satu, dan untuk itu nanti kami akan pilih mana pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, itu yang akan kami coba jawab. Tapi kalau pertanyaan yang hanya individu satu or dua orang saja yang menanyakan, mungkin agak susah kita menjawab karena kita nggak bisa semuanya kita jawab, ya. Jadi kita masih masih menunggu. Ini hubungan dengan Ibu Deni belum terlihat di sini, ya. Sebentar, saya mau cek dulu di ini, ya. Belum ada. Ya. Ya, kalau kita lihat tadi ya, ternyata memang peluang itu bukan hanya di satu bidang saja, tapi juga di bidang-bidang yang lain. Seperti tadi, Mas Robi bisa mencari peluang di bidang bakery, di bidang pastry. Nah, mungkin ini mungkin sudah. Kok hilang lagi? Tadi sudah ada. Ya, untuk saya masih menunggu hubungan dengan Ibu Deni. Untuk kita coba nanti jawab beberapa pertanyaan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang banyak peluang yang bisa kita ambil. Ya, ini dia. Satu jenis sektor usaha saja, tapi juga bisa sektor yang mungkin malah nggak pernah kita pikirkan, seperti misalnya tadi baik. Ternyata itu juga. Nah, ini dia. Selamat pagi, Mbak Deni. Selamat pagi. Oke, ya tadi agak sedikit susah yang ngubungin kita ya, Mas ya, Mbak ya. Iya. Ini juga gambar saya nggak ada, tapi nggak apa-apa, saya lihat Mas Edwin aja. Oke, tapi kelihatan kok di sini Mbak Deni mukanya ada kok. Saya bisa lihat. Ya. Ya. Nah, dari pertemuan kita hari Minggu yang lalu, memang banyak pertanyaan nih Mbak untuk kartu prakerja. Mulai dari kapan pendaftaran gelombang 4, terus mereka yang gagal terus, bagaimana ini, kemudian sertifikat belum ada di dashboard, terus mengenai pencarian insentif pasca pelatihan, ada yang bilang susah di-upgrade untuk OVO dan linknya, malah jadwal insentifnya jadi hilang. Kemudian juga perlu ada fitur ganti rekening, ganti e-wallet. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Nah, mungkin ada yang Mbak Deni bisa jelaskan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan itu, dan saya yakin bahwa nggak mungkin pertanyaan itu semua kita bisa jawab hari ini. Pasti kita akan adakan series pertemuan IG Live besok lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknis lagi ya, Mbak Deni ya. Nah, silakan Mbak Deni, mungkin ada yang bisa dijawab mengenai pertanyaan tadi. Baik, yang pertama Mas Edwin, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya menunjukkan bahwa teman-teman sudah pada mengambil pelatihan, sudah menuntaskan pelatihan. Terus kemudian teman-teman ingin mendapatkan insentif pasca pelatihannya. Nah, jadi ini di satu sisi buat kami membahagiakan karena berarti proses katakanlah yang kita harapkan sudah terjadi dan sekarang kemudian tinggal bagian dari insentifnya. Nah, terkait dengan insentif teman-teman, yaitu ada pertanyaan tentang insentif kok informasinya hilang di dashboard. Ini kenapa gitu. Nah, jadwalnya awalnya misalnya tanggal sekian kok kemudian hilang. Jadi ini teman-teman, kalau teman-teman ada seperti itu, sekali lagi satu, teman-teman cek apakah teman-teman sudah mengupgrade rekening dari e-walletnya teman-teman atau belum. Karena sekali lagi kita perlu memastikan bahwa penerima dari insentif ini betul-betul adalah teman-teman sendiri, bukan orang lain. Karena itu teman-teman pastikan upgrade rekening e-walletnya. Nah, kemudian yang kedua adalah begitu teman-teman itu mengupdate, tapi ingat ya teman-teman, kalau teman-teman yang sudah punya rekening OVO, GoPay atau Link aja, jangan lupa bahwa NIK-nya, nomor induknya, itu harus kemudian sama persis dengan nomor induk yang teman-teman daftarkan pada saat prakerja. Jangan yang di KTP-nya, Mbak, yang di KTP kan NIK. Betul, NIK-nya di KTP-nya, betul. Sampai salah ya itu ya. Betul. Karena kalau itu kemudian nick-nya beda, ya nggak bisa. Terus habis itu juga teman-teman nomor teleponnya ingat. Karena ini kan insentifnya ini akan terus dipakai sama 4 bulan ke depan. Karena kan dapat 600.000-nya 4 kali ini Mas Edwin. Jadi kalau teman-teman yang sudah dapat kayak Mas Robi tadi, maka pada tanggal yang sama, kalau tidak salah Mas Robi bilang tanggal 15 tadi dapatnya, maka tanggal 15 bulan depan Mas Robi akan terima 600.000 yang kedua. Nah, tapi kalau teman-teman yang belum dapat tadi, pastikan bahwa mengupgrade rekening. Kemudian yang kedua adalah
pastikan nick-nya itu adalah sama dengan nick yang ada di prakerja, jangan beda. Kemudian nomor teleponnya jangan ganti, karena kalau nomor telepon ganti, besok kan akan dijelaskan oleh Mas Hengki, sepertinya tidak bisa kemudian dari kartu prakerja akan membuat katakanlah sebuah proses yang itu bisa ganti nomor telepon atau ganti rekening e-wallet karena kami khawatir dengan fraud. Jadi nanti ada proses kayak membuat surat pernyataan dan segala macam. Jadi teman-teman pasti kalau entry, iya, karena sekali lagi kami kan ingin memastikan ini haknya teman-teman, 2,4 juta itu uang gede. Jadi jangan sampai kemudian itu jatuh ke orang lain. Karena orang itu teman-teman ya nomor teleponnya jangan diganti. Dihidupin terus. Ya, diisi pulsa terus sampai 6 bulan ke depan karena nanti kan juga ada insentif pasca surveinya sampai dengan 6 bulan ke depan. Nah, jadi itu teman-teman. Kemudian yang penting juga ini kalau teman-teman masih ada kendala itu bisa kemudian menghubungi dari nomor customer service dari masing-masing mitra pembayaran. Itu ada di FAQ, Mas. Jadi di frequently asked questions di website itu ada. Kalau BNI nomornya adalah 1500046. Kalau OVO 1500696. Kalau link aja 1500911. Kalau GoPay ada emailnya ts gopay.id. Nah, yang penting ini juga Mas, ini yang penting buat teman-teman juga. Ini kalau teman-teman yang di BNI, yang punya rekening di BNI, kami menemukan ada 4.000 kalau tidak salah Mas, itu yang nick-nya beda dengan nick yang didaftarkan di prakerja. Oke. Iya, bisa jadi teman-teman waktu buka rekening dulu, rekening Bapak Ibu misalnya bukan rekening Bapak Ibu, nomor KTP-nya Bapak Ibu misalnya ikut orang tua atau kemudian ada organisasi atau apa, yang pasti teman-teman harus pastikan nick-nya sama dengan nick yang ada di prakerja. Kalau tidak begitu kami tidak berani karena demi memastikan bahwa penerimanya betul-betul ada teman-teman. Nah, yang lain itu adalah kalau tidak salah yang tadi ya apakah ada cara nomor telepon, e-wallet, nanti itu akan dijelaskan lebih detail sama Mas Hengki, Direktur Operasi besok ya. Oke. Nah, Mbak, jadi memang di sini kita perlu kerjasama juga dengan Sobat Prakerja ya. Jadi jangan sampai ganti beda nomor NIK, ganti nomor telepon. Ya kalau begitu yang menyusahkan diri sendiri kan ya. Iya, dan kemudian kami sekali lagi ini melayani jutaan orang nantinya, jadi mohon juga teman-teman untuk kerjasamanya supaya kemudian kerja dari tim operasi kami, tim IT kami, ini juga membuat layanan menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih lancar buat kita semua. Baik, nah sehubungan dengan tadi Mbak, pertanyaan tadi, ada yang nanya juga nih, ada nggak sih kalau kita mau ganti, ada nggak sih fitur ganti rekening? Ada nggak sih? Ada fasilitasnya Mbak? Jadi ada dua yang itu menurut tim operasi, betul. Ada dua yang menurut tim operasi itu dalam jangka pendek ini belum bisa diakomodasi secara sistem. Yaitu adalah ganti rekening e-wallet, yang kedua adalah ganti dari nomor telepon. Karena dua ini lagi nanti bisa fraud, Mas. Dia akan orang tukar-tukar. Nah, itu kan yang dikhawatirkan. Beberapa kan ada yang bilang bahwa kita bisa menjual ini nih manfaat dari kartu prakerja karena kan daripada nunggu 4 bulan saya kasih uangnya di depan dan seterusnya. Itu yang gitu-gitu, Mas. Jadi kita ingin mengingatkan supaya kemudian tidak terjadi fraud. Karena itu teman-teman untuk yang dua ini dalam jangka pendek untuk sistem sepertinya kita belum bisa mengakomodasi, tapi kita akan memikirkan mekanisme yang sifatnya manual, yaitu lewat surat pernyataan dan segala macam. Hanya saja sekali lagi ini kan surat pernyataan bunyinya seperti apa, kemudian dikirim kepada siapa, ini hari COVID, pasti ada delay. Karena itu buat teman-teman supaya tidak ada delay, pastikan tadi bahwa nick-nya yang dimasukkan ada nick yang persis, yang kedua jangan ganti nomor telepon, yang ketiga mantepin hati, pakainya rekening yang mana, OVO, GoPay aja atau Bank BNI, udah jangan pindah-pindah. Jangan galau ya Mbak ya, jangan galau ya. Lo tidak diterima ya. Nah, tuh Sobat Prakerja, perhatikan sekali lagi ya, jangan sampai ada perubahan. Kalau dari pertama mau pakai nomor ini, nomor ini, rekening ini, jangan ganti-ganti lagi. Loh, kalian juga kan bingung kalau banyak orang lain datang ke kalian juga berganti-ganti terus. Pusing kan? Nah, gimana ini Mbak Deni nih, yang masuk datanya sampai jutaan, lebih pusing lagi, ya kan? Jadi ya memang perlu kerjasama dari kita semua. Jangan kita hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita pikirkan juga orang lain yang memanage ini. Supaya juga nanti semuanya kan bisa lancar kalau kita
sesuai dengan apa yang diminta atau ketentuan yang telah dibuat ya. Gitu. Betul, Baik. betul. Apalagi Mbak, biasanya nih yang saya ingin tahu ya, kebetulan juga kan ini ada banyak yang gagal mulu. Sebenarnya apa sih yang membuat para peserta ini gagal untuk mendaftar? Jadi apa persyaratannya dan apa yang membuat dia apa yang tidak boleh, apa yang do's, apa yang don'ts dilakukan oleh para pendaftar ini, Mbak? Oke, jadi ini teman-teman, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa pertama, memang kami belum bisa